Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirot Hidayatullah. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang core value berakhlak dan 7 tokoh pejabat publik. Berakhlak terdiri dari 7 pilar, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Di sini saya mengambil contoh tokoh publik, yakni Bu Tri Risma hari ini. Berkat dipimpin beliau, Surabaya mengalami banyak perubahan. Keberhasilannya dalam mengubah wajah kota Surabaya dari yang kumuh penataannya menjadi kota yang lebih hijau dan tertata rapi, serta dinilai berhasil memanfaatkan lahan mati dan menyulapnya menjadi taman kota. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku, melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Di sini saya mengambil contoh publik Bapak Arditjo Alkostar. Arditjo Alkostar adalah tokoh Indonesia yang dikenal dengan integritas tinggi. Ia merupakan pengacara dan hakim agung di Indonesia periode 2000 hingga 2018. Sepanjang karirnya, Arditjo memiliki julukan Al-Gujo Koruptor karena dirinya tak pernah gentar menangani kasus tersebut. Bahkan banyak pihak menyebut bahwa ia adalah pendekar hukum terbaik yang dimiliki Indonesia. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Di sini saya mengambil contoh tokoh publik, yakni Ibu Susi Pujiastuti. Selama menjabat, Susi dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal di laut Indonesia. Ia tak segan-segan memerintahkan menenggelamkan kapal, terutama milik asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain menenggelamkan kapal, komitmen Susi pada perlindungan sumber daya kelautan juga ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan, pukat, hela, dan pukat tarik. Kedua alat tangkap tersebut dinilai dapat merusak lingkungan. Selama menjabat, Susi juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster melalui Permen KKP Nomor 56 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran benih lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah Republik Indonesia. Susi beralasan ekspor benih lobster akan membuat kerusakan ekologi karena permintaan dari luar negeri yang sangat tinggi menyebabkan eksploitasi besar-besaran. Harmonis, selain peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Di sini saya mengambil contoh tokoh publik, yakni Bapak Joko Widodo. Beliau adalah sosok yang peduli akan perbedaan yang ada di dalam masyarakat sehingga terciptanya keselarasan. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Di sini saya mengambil contoh Bapak Budi Karya Sumadi. Beliau adalah sosok yang memiliki komitmen dalam bekerja dan sosok pemimpin yang berdedikasi tinggi.
adaptif, terus berinovasi, dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku, cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Di sini saya mengambil contoh Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Makarim mendirikan Gojek pada tahun 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakon di dunia. Sekarang beliau ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan beberapa kebijakan yang dicanangkan beliau. Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilaku, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Di sini saya mengambil contoh tokoh publik, yakni Bapak Sandiaga Uno. Beliau adalah sosok yang bertugas dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan memperkenalkan pariwisata yang ada di Indonesia dan menggandeng UMKM yang ada di Indonesia untuk ikut berkontribusi. Berikut ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.